Rencana terbaik, Lin Yanjun, Evan Lin. Detak jantung yang tiba-tiba berdenyut. Dengan tanpa malu menarik hati sanubariku. Merobek rok yang sangat panjang itu. Akan selalu ada rencana terbaik, jangan sengaja gegabah. Siapa itu di kebahagiaan musim panas? Menghadapi masalah dengan awan gelap. Tapi tidak apa-apa selama kau berdiri kokoh. Siapa itu di kesedihan musim dingin? Menabrak sinar matahari. Tidak heran bahkan si berhati dingin tidak bisa menyembunyikan senyuman. Rencana terbaik, mengapa tidak mau untuk berkata begitu sedih? Rencana terbaik, selamat tinggal, selamat malam matahari terbenam. Rencana terbaik, mengapa tidak mau untuk menantikan masa depan yang lebih baik? Sayang katakan mengapa, aku di sini. Rencana terbaik, mengapa tidak mau untuk menantikan masa depan yang lebih baik? Sayang katakan mengapa, aku di sini. Desainer Cinta. Episode 2. Wang Ziyang. Grup Wan Feng. Presdir Song. Halo, Presdir Song. Presdir Song. Kalian semua di sini. Kalau begitu kita mulai. Kompetitor terbesar kita, perusahaan Baisai, setelah merilis pakaian musim terbaru mereka, penjualan mereka sudah mulai menyusul kita. Haruskah kita membuat strategi penyesuaian untuk rencana pemasaran merek April kita? Bagaimana menurut kalian? Kami mengadakan rapat dan merundingkan untuk mengurangi harga produknya, meningkatkan produksinya dengan cepat dan merebut pasar dengan cepat. Kurasa jawaban untuk ini sebaliknya. Posisi kita dalam pakaian perempuan selalu kemewahan yang terjangkau. Kan tidak ada gadis yang ingin mengenakan pakaian yang sama dengan orang lain jika kita turunkan harganya dan meningkatkan produksinya. Pada akhirnya, merek kita akan tampak rata-rata dan murah. Jadi mengenai masalah ini, justru kita harus lakukan sebaliknya. Pakaian kubus Rubik Shanghai. Halo, bolehkah aku bertanya apakah Direktur Wang ada? Dia sudah mati. Mati? Ada sesuatu, katakan saja padaku. Aku bosnya di sini. Begini,
Aku pemilik tanah. Sewa musim ini sudah dekat. Musim selanjutnya belum datang. Aku menelepon Direktur Wang dan dia tidak mengangkatnya, jadi aku datang kemari untuk melihat. Baiklah, aku tahu. Akan membayarnya sesegera mungkin. Baiklah, jika tidak ada hal lain maka aku akan pergi. Baik. Ini produk baru untuk April? Ya, ini tiruan. Apa sudah dirilis ke pasar? Belum, masih dalam proses produksi. Tapi aku tidak bisa mencari tahu tentang dalam perusahaan ini. Aku benar-benar tidak punya sumber daya. Aku akan menyelidiki ini. Syukurlah, setiap merek dan setiap pakaian. Perusahaan kita didaftarkan hak ciptanya. Selama kita menemukan pihak lain, maka kita bisa membuat produknya menghilang dan mengganti kerugian kita. Oh ya, saat itu, kita berhubungan dengan pemasok dari Mesir. Karena kabarnya bocor, terjadi masalah. Ketika itu, kupikir itu hanya kecelakaan. Sekarang aku terpikirkan, mungkin ada mata-mata dengan posisi tinggi di perusahaan. Jika begitu masalahnya, mungkin lebih dari satu merek April yang dibocorkan. Presdir Song, haruskah kukirimkan orang ke gudang untuk menyelidikinya? Tentu saja, menyelidiki setiap perusahaan pakaian di negara ini banyak pekerjaan. Perusahaan kita punya kontrak dengan perancang dari merek orisinil, jadi kita punya hak untuk melindungi pekerjaan mereka. Untuk situasi ini, tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang diperlukan, harus menyelidikinya dengan teliti. Kak Fang. Biar kuberikan sisa gaji kalian. Tidak, kami tidak pergi. Benar, kami tidak pergi. Kami memutuskan untuk tinggal. Namaku Xiao Kai. Aku bekerja dalam menjalankan dan mempertahankan memperbaiki masalah komputer dan internet perusahaan. Namaku Tang Jie, jurusanku desain busana. Meskipun aku belum membuat karya apapun sejak aku lulus, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Kuyo Wiyo, aku masih magang. Meskipun aku tidak tahu apa-apa sekarang, tapi aku belajar dengan cepat. Benar. Kalian bersedia tinggal di sini? Benar. Ayo bekerja keras bersama-sama ke depannya. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan menyiapkan. Temanku menemukan pengacara terbaik untukku. Aku akan pergi ke firma hukum hari ini. Kita akan dapatkan kembali keadilan untuk kita. Presdir Song, kami pergi dan menyelidiki pabrik-pabrik yang memproduksi produk pabrik seperti ini memiliki kualifikasi yang sangat rendah. Mereka punya sebagian besar dari semua yang dihasilkannya musim ini. Keamanan mereka benar-benar ketat. Orang kita tidak bisa masuk. Jika kau masuk ke sana langsung, maka tentu saja kau tidak bisa masuk. Kecuali kau adalah orang-orang mereka. Maksudmu? Kau ingin kami berpura-pura melamar pekerjaan untuk masuk ke sana? Aku mengerti, kau lebih berpengalaman dalam hal ini. Pergilah ke perusahaan dan cari orang baru, seseorang yang pandai. Baiklah, aku mengerti, akan kulakukan sekarang juga.
Maaf, maaf. Apa kau baru di sini? Apa kau biasa berolahraga? Ya. Kau tampak lumayan tegap. Aku akan memberimu tugas nanti. Tugas apa? Tugas penting. Pabrik pengolahan pakaian Jinyising. Pabrik pengolahan pakaian Jinyising. Lao Shen, bagaimana? Wang Ziang adalah tunanganmu? Mereka belum menikah, hampir mendapatkan sertifikat pernikahan. Sudah mereka. Berapa lama kalian bersama? Sekitar 5 atau 6 tahun. Ada apa? 3 tahun yang lalu, Wang Ziang berinvestasi di perusahaan perwakilan hukum dan tunanganmu adalah investor. Dalam 3 tahun ini, pergantian kalian terus mengalami peningkatan. Tapi ada jumlah uang yang besar keluar dalam bentuk investasi. Kontraknya juga ditandatangani olehmu, perwakilan hukumnya. Itu juga melalui proses hukum yang layak. Sederhananya, Yofang tidak bisa menuntutnya. Kau bisa menghakiminya dari sudut pandang moral. Tapi secara hukum, semua yang dia lakukan sah. Jadi kau juga tidak punya cara, tampaknya ini tidak bagus. Untuk berkembang sampai sejauh ini, itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Untungnya namanya tidak ada di akta rumahmu, jika tidak, kau akan kehilangan. Begitu banyak orang menasihatimu untuk jangan melakukannya, karena tapi keluargamu yang memberimu namanya, uang. Aku tidak mengerti mengapa kau begitu mencintainya. Tidak bisa, setiap kali ini diungkit, aku marah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa. Mengapa aku tidak melihat ini? Jika seseorang ingin menipumu saat kau tak berdaya dan juga mempercayainya, maka itu wajar kau tidak melihatnya. Tapi dia baik padaku. Bukan hanya setengah tahun atau setahun, lebih dari 5 tahun berpura-pura selama lebih dari 5 tahun. Bukan hanya 5 tahun. Jika simpanan itu tidak muncul, 50 tahun juga tidak dipertanyakan moralnya. Perempuan itu mungkin lebih kaya darimu. Percaya padaku, mungkin. Baiklah, kau boleh berhenti mengkritiknya. Ini sudah terjadi, jadi ayo belajar darinya. Biasanya, dalam situasi ini, kami akan menyarankan untuk mencari dalam sistemnya. Ada masalah yang tersisa. Ini baiklah, untuk menghentikan lebih banyak masalah kembali dan melihatnya. Praktik pakaian tingkat lanjut. Pengenalan merek memori. Mereka tidak melakukan secara baik-baik pada kalian. Kalian hanya membawa pulang 2 artikel pakaian, membawa pulang 2 artikel pakaian sudah benar-benar baik. Hari ini juga berkat Xiao Zuo. Kau tidak tahu, kami tertangkap segera setelah kami masuk. 5 orang berotot mengejar dan memukuli kami. Untungnya aku berani memikirkan tipuan dan membiarkan Xiao Zuo kabur. Sebenarnya kurasa karena Xiao Zuo fit. Dia lari dengan cepat dan tidak mengatakan apapun saat kami tertangkap. Benar-benar pandai. Kau baru di sini? Siapa namamu? Zuo Yulin. Kau sudah bekerja keras. Pergilah periksakan dirimu di rumah sakit. Yang membayar. Sembuhkan lukamu sebelum kembali bekerja. Presdir Song, Pak Chen. Presdir Song, kau harus membalaskan dendam kami. Kau harus merusak mereka sampai miskin. Caramu menangani ini benar-benar memalukan. Kau tidak perlu khawatirkan ini lagi. Apa itu artinya aku bisa pergi ke rumah sakit dan cuti juga? Selesaikan ini dan lalu cuti. Ganti pakaianmu dan ikut aku. Firma Hukum Lanxiang.
Semuanya sudah seperti ini, kita fokus mencari solusinya saja. Kau lapar, aku tidak apa-apa. Pot, baiklah. Ayo. Tutupi sedikit, itu terlalu parah. Cobalah kopi instanku. Kasus sekecil ini bahkan membuatmu mengambil tindakan. Apa maksudmu? Sekarang perusahaannya besar? Tidak seharusnya kami mengambil kasus kecil, tapi... Ini, lihatlah. Pengenalan merek memori. Yofang, biar ku jelaskan, itu tidak seperti yang kau pikir. Bersamaku. Ya, berapa banyak 5 tahun yang dimiliki seorang perempuan, aku serahkan semuanya padanya. Kau kenal dia? Tidak kenal. Gadis ini diselingkuhi dengan lumayan parah oleh tunangannya. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Jika tidak, itu akan mempengaruhi penilaianmu. Apa kau berkencan atau melakukan amal? Kau memberinya rumah dan membukakan perusahaan untuknya. Kau menghujani dia, bilang dia baik dan jujur, dan dia adalah laki-laki terbaik dalam 1000 tahun. Baiklah, sejak kita naik mobil, jangan katakan lagi tidak berhenti bergerak. Mengapa kau seperti ibuku? Aku tahu aku salah, jadi apa yang harus kulakukan? Ibu, situasinya. Panjang umur. Ini panggilan kedua. Ibu. Ku bersama King. Kami tidak akan pulang untuk makan. Kami berencana. Tidak, kau harus pulang untuk makan. Jika tidak, jangan pernah pulang. Baiklah, kau harus pulang untuk makan. Baiklah, iya. Kami semua menunggumu. Iya. Ayo. Menurutmu aku harus memberitahu mereka? Harus. Cepat atau lambat harus. Salah satu dari mereka punya penyakit jantung dan satunya lagi punya tekanan darah tinggi. Bagaimana aku harus memberitahu mereka? Bagaimana jika memberitahu secara tidak langsung? Tidak langsung, ini bukan hari pertama kau mengenalku. Kau pikir aku bisa bicara tidak langsung? Benar, Eki rendah, kau tidak bisa diselamatkan. Mengapa kau menyerangku? Ku serius. Bagaimana jika kau yang memberitahu mereka? Bagaimana aku memberitahu mereka? Aku, pelankan suaramu. Bagaimana aku memberitahu mereka? Meskipun begitu, mereka masih akan bertanya padamu. Tidak langsung. Kau saja. Kau tidak bisa membantuku sedikit saja. Masuk waktunya makan. Kau beritahu mereka. Kau yang beritahu. Kalian harus makan yang banyak. Terima kasih, King Paman. Ini kan ini. Terima kasih, Bibi. Foto pernikahanmu, bagaimana hasilnya? Bagus. Oh benar, mengapa Xiao Wang tidak ikut makan siang bersama kalian setelah pengambilan gambar? Dia. Ibu, jangan telepon dia. Dia sedang sibuk dan tidak bisa mengangkat telepon. Dia sibuk itu? Ibu, duduk dan lanjutkan. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada, dia menginjakku.
Apa ada yang kalian sembunyikan dariku? Tidak, tidak, sedikit. Katakan, ada apa? Ayah, kau sudah minum obat darah tinggimu? Tenang, aku baik-baik saja. Ibu, jangan marah pada apa yang akan kukatakan. King, katakan, bagaimana aku mengatakannya? Cepat katakan, aku putus dengan dia membawa kabur uangnya. Mengapa kau katakan itu? Tidak seharusnya aku katakan? Ruhui, ibu. Bibi, jangan panik. Ambilkan obat, tuangkan air. Minum airnya. Bibi, ibu, ini. Aku tidak bisa membukanya. Berikan padaku. Ibu, jangan menakutiku. Ibu, kami sudah menelepon polisi. Mereka bilang mereka pasti akan mendapatkan uangnya kembali. Pacar baru bisa ditemukan, kan? Kode sandi sesuai. Tolong buka pintunya. Presdirsong, kau pulang. Bibi, apa dia menyukai hadiahnya? Tidak, dia bilang lain kali kau harus menghadiahkannya hip-hip-hop atau hop-hop. Itu hip-hip, benar. Belakangan ini tampaknya suasana hati setiap hari dia pulang, dia tidak makan dan langsung ke kamarnya. Dia menyalakan musik sepanjang jalan. Musik yang sangat keras membuat jantungku tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku akan bicara padanya. Tidak sehat. Aku bisa menjadwalkan janji dalam 2 hari hanya sedikit terlalu keras. Tidak apa-apa, tidak sakit untuk memeriksakannya. Presdirsong, kalau begitu, aku akan kembali bekerja, ya. Luo, pelankan musiknya. Luo, pelankan musiknya. Bisakah kau lebih peka terhadap orang lain, Song Luo, apa kau membuat masalah lagi di sekolah? Kau ingin aku menyelesaikan semuanya besok? Matikan musiknya sekarang. Yang benar saja. Bukan ini juga. Lihat kontrak ini, apa masih berjalan? Kontrak pembelian pakaian, ini belum lama ditandatangani. Tertulis produknya seharusnya 10 hari kemudian. Cepat tanyakan ke pabrik bagaimana situasinya. Biar ku telepon dan tanya mereka. 0170. Direktur Wang, halo, ini Yofang. Begini, ku punya pesanan dari sini dan aku ingin berkonsultasi denganmu tentang perkembangannya. Nomor pesanannya 017001. Sedang diproduksi? Baiklah. Tahu, baiklah. Baik, selama produknya dikirimkan seperti yang direncanakan. Tidak masalah. Kau sudah bekerja keras. Dah.
Selalu ada jalan keluar. Aku bisa mengantarkan produknya dengan marga uang itu akan membiarkan kau selalu menginginkan untuk punya merku sendiri. Sekarang, akhirnya kau masih harus memikirkan baik-baik tentang apa lagi yang bisa kulakukan ke depannya. Aku terlalu mempercayai si Wang menyebabkan begitu banyak masalah untukku. Jangan sebutkan namanya lagi, ya? Tangjie, bunganya dipilih dengan lumayan baik. Tentu saja, lihat siapa yang memilihnya. Aku desainer. Akankah seleraku buruk? Sofa bekas yang Kak Fang dapatkan juga sangat bagus. Benar, sangat cocok menaruhnya di sana. Baiklah, semuanya lumayan ada sedikit energi. Ayo lakukan rapat kecil. Baik, baik. Ini, duduk di sini. Terima kasih. Perkenalan baru apa yang kau bawa? Aku sudah memikirkannya. Kurasa tim kita memerlukan rencana baru ke depannya. Dari rancangan orisinil pakaian-pakaian ini. Halo, bolehkah aku bertanya apa Yofang ada pengiriman untukmu? Tolong tanda tangani. Baik. Mungkinkah pesanan baru? Kak Fang, cepat buka. Baiklah. Apa ini? Pesanan. Aku sedikit gugup. Surat pengacara. Surat pengacara. Pengacara, Shandy. Pengacara Shen. Sungguh maafkan aku tapi aku tidak bisa membuat keputusan dalam hal ini. Ya, karena aku pengacara terpercaya. Jangan terlalu cemas. Masih belum tahapan akhir untuk membuat keputusan. Ya, jangan. Jangan. Ini tidak sesuai dengan aturan. Baiklah, ku masih ada pekerjaan. Apa Yofang lagi? Bagaimana kau tahu? Orang-orang keterlaluan sepertinya tidak banyak. Presdir Song, agaknya, aku tahu semua orang yang berhubungan denganmu. Kapan kau bertemu Yofang? Siapa bilang aku mengenalnya? Apa hubungannya denganmu? Masalahnya, lalui jalur hukum normal saja. Baik. Kau datang. Pengacara Shen, halo, kita bertemu lagi. Duduk. Sungguh maafkan aku, ku dipercayakan oleh seseorang yang merupakan klien jangka panjang. Aku tidak bisa menolaknya. Maaf. Pengacara Shen, aku tahu kau hanya melakukan pekerjaan tidak mengirimkan surat pengacara ini. Dia akan menyuruh orang lain. Karena aku bekerja dengan mereka untuk jangka panjang. Jadi, mengapa kau bicara banyak sekali? Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Kau tidak mungkin tidak membantu hal kecil ini. Pengacara Shen, aku punya permintaan lancang untuk meminta Songlin bertemu denganku agar kami bisa membicarakannya lagi. Aku juga harus menanyakan apakah dia tidak masalah dengan ini. Kumohon. Aku mohon padamu. Ya, benar. Sudah kukirimkan rencana programnya padamu. Itu ada di surelmu. Lihatlah, kau datang, aku datang. Tangki bensin barunya datang. Keahlianmu lumayan bagus. Pengacara Shen. Halo, Presdir Song.
terdakwa kasus pelanggaran hak ciptamu, You Fang, ingin bertemu langsung denganmu untuk merundingkannya. Merundingkan langsung akan kupikirkan. Baiklah. Cepat bicara padanya. Halo. Jangan memakai gaun pengantin saat itu, tapi kita tidak saling tidak ada kebetulan seperti itu. Perwakilan hukum perusahaan pelanggar hak cipta ini. Kau terkejut, kan? Akan kupikirkan. Aku tutup sekarang. Tunggu. Dia menutupnya? Ya. Siapa itu? Suara yang manis. Dia bukan siapa-siapa. Cantik? Aku juga tidak tahu. Katakan saja, kau tidak muda lagi. Jangan apa kau ingin menjadi bujangan emas selamanya. Kau punya pacar? Kalau begitu, mengapa kau tidak membawanya darimu agar aku bisa melihatnya? Hatiku sudah menjadi milik seseorang. Berhenti bisa kan? Ya, hentikan. Kau akan mematahkannya dengan bersandar padanya. Pergilah. Halo, teman. Kita bertemu lagi. Fresh Dear Song, kalian ingin memukul dan membunuh? Tidak. Bagaimana mungkin? Dari mana kau mendapatkan alamat ini? Pengacara Shen yang memberitahumu. Kami perlu mendapatkan alamat perusahaanmu melalui bagaimanapun. Fresh Dear Song, kau orang terkenal. Dari mana kau mendapatkan konsep desainnya? Mantan pacarku yang mendapatkannya. Dari mana dia mendapatkannya? Aku tidak tahu, tapi pasti ada kesalahpahaman lagi. Lalu, mengapa kau kemari untuk menemuiku? Aku tidak bisa menemukannya. Dia memutuskan hubungan dengan perusahaan sebelum dia pergi. Dari sudut pandang hukum, kasus ini adalah tanggung jawabku sekarang. Lalu apa? Jadi aku tidak tahu jika pantas untuk mengatakan aku benar-benar punya masalah karena sekarang. Masalah yang terjadi dulu. Aset finansial kami bisa sedikit membantu kami. Mengenai begini, Fresh Dear Song, kau punya perusahaan besar, jadi kau tidak benar-benar perlu untuk memperdebatkan ini dengan kami. Apa memungkinkan untuk tidak membawa tuntutan hukum terhadap kami? Bisakah kita berkompromi secara pribadi? Kau juga tahu lingkungan di sekitar budaya desain Tiongkok. Desain orisinil bisa melakukan apapun tentang orang lain, tapi aku harus melindungi para desainer di bawahku. Pertama, kita akan lakukan dengan rencana tuntutan langsung dan secara spesifik bagaimana kau mendapatkan benar-benar tidak pandai dalam menyelidiki hal-hal berkompromi secara pribadi. Bisakah kita membicarakannya sedikit lagi? Itu artinya tidak ada yang perlu kalian bersedia bertanggung jawab, tapi semua itu hanya alasan. Ada yang lain? Ya. You Fang bukan orang yang akan mendatangi masalah. Hanya saja keadaannya khusus saat ini. Dia ditipu oleh mantan pacarnya. Baginya, tuntutanmu hanya menambahkan garam dia pada tidak mau datang memohon padamu. Karena ulah yang di antara manusia, bagaimana bisa bicara dengan damai? Berdua bertemu sebelumnya. Kalian saling kenal. Juga, tolong kompromilah. Selalu ingin menjadi desainer sesungguhnya. Hanya saja selama beberapa tahun ini, dia dihalangi oleh beberapa hal. Kau mengatakan semua ini padaku. Apa menurutmu itu manjur? Aku tidak mau siapapun meremehkannya. Ku beritahu kau, aku meremehkan dia, itu masalahku. Hormat adalah sesuatu yang harus didapatkan melalui kerja keras. Bicara dan membual.
Apa kau harus sekejam ini? Sayang, jangan katakan kau benar-benar mempercayai apa yang dikatakan laki-laki. Jangan marah. Aku lumayan marah. Ku marah pada diriku sendiri karena menjadi seperti ini. Tidak, bukan begitu. Saat kita baru lulus kuliah, kita bahkan mengatakan kita ingin membuat sekarang kita sendiri. Kita harus tersenyum untuk orang lain karena kesalahan yang kita lakukan. Dan harga diri kita hanya saja menurun. Songlin, yang dia katakan lumayan benar. Bukan hanya dia, aku juga kecewa. Kita bisa mulai lagi. Ku akan mendukungmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan soal uang. Pemuda yang hari itu, bagaimana dia? Kurasa dia baik. Dia mengantarku pulang malam itu dan belum menghubungiku sejak saat itu. Ini disebut jual mahal. Tentunya aku tidak akan dibodohi dengan biarkan saja dia lakukan semaunya. Ayo, bersulang. Apa yang kau lakukan? Tidak, tidak, jangan katakan itu. Aku Wusan, apa kau ingat aku? Bagaimana untuk mengatakannya? Dia pasti ingat aku. Wusan adalah nama yang dia pikirkan. Mengapa para dosen tidak mengajari kita bagaimana untuk berkencan? Sialan, aku mengirimkan pesannya. Ada apa dengannya? Ada apa? Wusan itu, dia membatalkan pesannya. Apa yang dia coba lakukan? Dia ingin berpura-pura dia mengirimkan pesan secara tidak sengaja dan jika aku menjawabnya. Shizu, tunggu aku di depan. Ya, sudah berapa lama kau mengenalnya? Apa itu relevan? Ya. Cinta perlu dibuktikan oleh waktu. Sudah 5 tahun, dan perasaanku untukmu tidak berubah. Cinta dan waktu tidak ada hubungan. Kau tidak mengerti? Kita hanya bisa berteman. Jangan pergi. Aku salah, tidak seharusnya aku menyebutkannya. Bisakah aku tetap di sisimu? Dia tidak akan senang. Maafkan aku. Luna. Adegan menangismu terlalu menyentuh, bahkan aku merinding. Terima kasih atas pujianmu. Istirahat sebentar, sebentar lagi ada 2 adegan lagi malam ini. Tolong lanjutkan kerja kerasmu. Maaf, seperti yang jelas dikatakan pada kontrak, Luna hanya bisa bekerja selama 8 jam per hari. Tidak ada cukup waktu, kita harus mempercepat prosesnya. Baiklah, Luna, bagaimana menurutmu? Kita lanjutkan dengan rencanamu. Kau hebat, semuanya, ganti lokasi. Cepat. Jangan kehilangan waktu apapun. Cepat. Semua pemeran pendukung, ikuti aku. Cepat. Apa Songlin meneleponku? Tidak. Berapa lama lagi kau akan melanjutkan cinta sepihakmu untuknya sampai dia jatuh cinta padaku? Sudah beberapa tahun, waktunya untuk berhenti terluka. Meskipun bukan aku yang dia cintai, akulah orang terdekatnya. Terlebih, dia sedang berfokus pada karirnya sekarang, tapi cepat atau lambat dia harus menikah dan dia akan memilihku jika dia pintar. Juga, hubungan kami semakin dekat karena pasangan publik. Bukan begitu? Lalu bagaimana jika dia tiba-tiba bertemu orang yang dia cintai?
Apa yang akan kau lakukan? Tidak akan kubiarkan hal seperti itu terjadi. Mengapa kau berdiri saja di sana? Naik! Direktur Wang. Direktur Wang. Direktur. Mengapa barangku berhenti diproduksi? CEO Yo, sudah kujelaskan padamu dengan jelas di telepon. Pesananmu, kami tidak bisa melakukannya. Mengapa? Tolong beri aku alasan. Kubilang aku akan mengambilnya dalam 10 hari, lalu sekarang kau menghentikan produksinya. Aku tidak punya otoritas. Ini perintah dari pemilik pabrik. Di mana pemiliknya? Ku akan pergi mencarinya. Jangan tanyakan dia. Ini. Mengapa kami menghentikan pengerjaannya? Harusnya kau sudah sangat tahu. Maksudmu tuntutan hukum antara aku dan grup Wan Feng? Direktur, tuntutan hukum antara aku dan grup Wan Feng tidak ada hanya hubungannya 10 hari dengan sebelum kalian. Aku perlu mengirimkan produknya. Jika kalian semua mogok, aku tidak akan bisa mengirimkan produknya juga. Aku harus mengganti rugi klien dengan uang. Yang kukatakan tidak bermaksud apapun. Meskipun pabrik kami datang dan mengatakan sesuatu mengenai masalah berarti apa-apa. Maafkan aku. Tunggu. Ada yang lain? Berapa banyak produk akhir yang dibuat dari setumpuk kain? Sekitar 1/4. Ada apa? Karena pakaian akhir adalah objek yang terlihat dalam masalah hak bahan sisa kainnya kembali? Baiklah. Jika berkata, masih ingat dedaunan mapel di luar jendela perlahan berguguran. Jika kau masih mencintaiku sepertiku mencintaimu. Aroma yang kau tinggalkan tak pernah tertinggal. Wajah yang memerah di dalam album foto. Berapa banyak kenangan yang tak terlupakan dan lembut terkandung? Jika jalan cerita kita jatuh cinta tidak tertulis dan hilang. Meninggalkan gairah yang seharusnya dimiliki masa muda kita. Jika kita belajar tidak mudah untuk mengatakan, aku tidak mengerti. Jika kita masih mencinta, apa yang terjadi setelahnya?
Musim hari hujan melembabkan puncak pohon. Dengan tenang menggantikan jalanan yang sepi. Bagaimana seharusnya angin malam yang hangat mengatakan perpisahan pada masa lalunya. Kesedihan yang menyebar di dalam hati masih tidak dipastikan. Aku masih ingat sketsa kesempurnaan, di mana ada kau dan aku. Perbincangan akan janji yang sia-sia dengan hasil yang disesalkan ini. Masih ingat kesulitan yang ingin kita berdua selesaikan. Aku masih ingat, aku masih mencinta. Apa yang terjadi setelahnya? Tolong ingatlah setiap kenangan kita. Tidak perlu untuk iri pada apa yang dimiliki orang lain. Jika kau juga tak dapat melepaskan, kau tidak perlu kesepian seperti diriku. Gunakan hatimu untuk mengalaminya. Ingatlah cinta yang datang sebelumnya. Jika kau ingat bahwa kau pernah sangat jatuh cinta. 如果说还记得